Hai Halo. everyone, halo, what's up? Ya, hari ini kita mau cicat sedikit, kita ngobrolin sedikit tentang enjoy passion. Nah, Oke. di samping gue, suami gue, Julio, kita lagi mau ngomongin tentang passion. Menurut kamu passion itu apa sih? Passion adalah sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati walaupun kita tidak menghasilkan uang. Oh ya, oke, itu Karena menarik. karena kalau kita melakukan passion kita walaupun kita tahu kita nggak dibayar, nanti pasti uang yang akan mengikuti kita. Oke, nah sekarang yang pertanyaannya, passion kamu apa? Di dunia kreatif sih terutama kayak ya aku kan selama ini kan graphic designer. Jadi melakukan ataupun membuat desain-desain yang berhubungan dengan kreatif lah gitu. Oke, jadi kamu adalah desainer grafik ya? Oke, sejak kapan sih kamu tahu kalau menjadi desainer grafik itu adalah passion kamu? Dan kamu enjoy melakukannya? Kalau tahu sih mungkin ketika pas SMA udah memutuskan untuk oh ya gue pengen kuliah di desain gitu. Jadi apa namanya memang suka menggambar dan bukan menggambar sih, kalau gambar sih aku sebenarnya nggak terlalu jago, tapi kalau pas SMP zaman dulu sering gambar-gambar tulisan gitu di apa di meja biasanya. jadi Oke. jadi aku tahu oh iya kayaknya aku pengen menjadi seorang yang membuat bisa apa tuh karya-karya yang seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih ya, aku pengen tahu banget deh, sebenarnya lebih duluan mana? Kamu menjadikan itu sebuah hobi terlebih dahulu, oh gue hobi gambar nih, gue hobi dengan warna-warna, gue hobi tentang kreatif mendesain sesuatu, terutama dalam ilustrasi atau segala macam lah ya. Nah, sehingga itu akhirnya dari hobi itu kamu suka lakukan dan itu menjadi passion kamu. Itu dari hobi dulu berarti awalnya. Iya, dari kesenangan istilahnya. Oke, dari kesenangan. Kayak Dan misalkan contoh ada orang yang senang jalan-jalan, malah banyak yang traveler sekarang jadi pekerjaan mereka ya. Karena mereka senang jalan-jalan. oke, oke, oke. Nah, oke, back to kesenangan itu, terus akhirnya jadi passion. Tapi tadi kamu bilang passion itu adalah melakukan sesuatu walaupun nggak dibayar. Walaupun tidak menghasilkan Oh, walaupun tidak menghasilkan apa? income. Ya sama aja. Itu sama aja. Kau cuma membolak balik kata doang. Nah, kalau tidak menghasilkan income, lalu tapi nyatanya sekarang ini kamu melakukan itu dan kamu dibayar. Iya, betul. Berarti intinya kamu fokus dong. Jadi kamu fokus ketika kamu mengetahui, kamu menyukai ngedesain, lalu kamu mengetahui itu sekarang udah jadi passion kamu fokus sekolah untuk di situ dan kamu tekuni dan itu akan menghasilkan uang buat kamu. Iya, betul sekali. Pertanyaannya, gimana kalau di dalam kehidupan ini gitu ya, sekarang ini lah buat anak-anak muda juga buat siapapun lah ya, mereka punya passion di sesuatu, tetapi karena memang tuntutan mereka harus memiliki income, kan ada yang punya passionnya apa tapi nggak dibayar. Contoh lah, orang suka sebenarnya main musik, tapi mungkin karena keluarganya nggak menyetujui ataupun ada beberapa hal yang rasanya mereka main musik belum ada kesempatan sehingga untuk dibayar, misalnya kayak gitu, ataupun hal lainnya. Itu satu sisi. Atau ada yang suka foto tapi ternyata nggak bisa dapat income yang lebih, sehingga mereka tidak menjadikan passion mereka itu sebagai profesi, Ya, dan atau tidak menjadikan passionnya mereka untuk mendatangkan uang. Menurut kamu gimana? Jadi istilahnya mereka suka di musik, mereka suka foto, ataupun mereka suka melukis ataupun suka lainnya, tapi mereka mungkin jadi seorang akuntan. orang back office atau something. Iya, tapi setidaknya dia menjalani passionnya dia. Gitu. Oh, jadi nggak masalah? Nggak masalah, itu sebenarnya sebuah pilihan. Kadang ada orang yang baru tahu bahwa setelah dia kerja sebagai
akuntan misalkan, udah kerja 10 tahun atau 5 tahun, tiba-tiba dia baru sadar bahwa gue senangnya ternyata jadi fotografer gitu. Oke. Dan Iya. ternyata pas dia ngelakuin, misalnya dia tetap jadi akuntan, terus dia ngelakuin itu dalam hobinya dia, hasilnya dia ternyata bagus-bagus gitu kan? Iya, itu menjadi pilihan dia sebenarnya. Apakah dia mau langsung terjun ke dunia fotografi atau dia mau tetap di sebagai akuntan? Kan itu sebenarnya pilihan hidup. Gitu. Oke. Nah, karena oke, mungkin bisa kita dari fotografi kita mungkin belum bisa dapat income yang baik, tapi kita bisa pelan-pelan gitu. Kita kerja sebagai akuntan tapi kita tetap foto juga. Sampai akhirnya nanti si fotografi ini bisa menghasilkan, menghidupkan dia dan keluarganya. Tapi bukannya kalau kayak gitu dia nggak wasting time, dia nggak fokus sama apa yang dia sukai dan nggak fokus sama skill yang sebenarnya dia bisa kembangin, dan itu bukannya membuat dia jadi wasting time, ngebuang-buang waktunya dia sampai 10 tahun baru dia menemukan istilahnya, oh gue suka ini loh sebenarnya. Ya wasting time udah pasti, tapi kan kita nggak bisa menyalahkan ataupun menjudge setiap orang bahwa ya lu udah wasting time, kenapa lu baru tahu sekarang passion lu itu. Kita nggak tahu apa yang menghalangi mereka kan pada dasarnya, kan seperti itu. Aku suka itu. Aku suka statement kita nggak pernah tahu apa yang ngebuat orang, halangannya orang melakukan passionnya dia atau apa yang dia sukai. Ya, intinya itu tadi kembali kepada putusan masing-masing. Tapi kalau kamu mau pilih, kamu lebih pilih jadi seseorang yang mau melakukan, yang menghasilkan income dari passion kamu, atau kamu mau melakukan sesuatu hal atau pekerjaan yang bukan passion kamu tapi bisa menghasilkan income? Kalau kamu dari pribadi? Kalau aku pribadi ya aku memilih bidang ataupun pekerjaan yang menjadi passion aku. Kenapa? Karena kalau misalkan kita suka melakukan itu, kita akan mempunyai energi lebih. Kita bisa melakukan total kemampuan kita kerahkan semuanya. Dan kita puas gitu ya? Iya. Biarpun dibilang belum menghasilkan income, tapi pasti kita akan puas dengan apa yang kita kerjakan karena itu passion kita. Kan ada statement yang bilang ini ya, love what you do and do what you love. So itu kalau menurut aku sih sebuah bentuk lebih bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Karena love what you do itu belum tentu passion kita. Bisa aja itu sebuah keterpaksaan karena kita butuh pekerjaan misalkan. Ya mau nggak mau itu yang kita dapat, ya kita harus mencintai pekerjaan itu sebagai rasa syukur kita atau thanks God, gue udah dikasih pekerjaan ini sama Tuhan, ya gue harus mencintai pekerjaan ini. Gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semuanya itu adalah pilihan masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge orang bahwa oh lu salah, terus lu ngerjain passion lu dari awal, lu udah terlalu lama buang-buang waktu, itu salah juga. Tapi karena kita nggak pernah tahu apa sebenarnya kondisi atau halangan seseorang itu sehingga membuat dia untuk tidak melakukan passionnya dia. Tapi jadi, passion itu bisa jadi tetap dilakukan dalam hal yang berbeda. Jadi memang tergantung pribadinya masing-masing, bagaimana kita menyikapi kebijaksanaan kita, bagaimana menyikapi setiap keputusan yang akan kita ambil. Pertama ketika kita tahu, setelah kita udah bekerja 5 tahun ternyata kita tahu passion kita di fotografi, itu balik lagi ke pribadinya, bagaimana mereka akan mengambil keputusan. Karena tapi yang jelas nggak ada yang terlambat. Yang jelas nggak ada yang terlambat dalam berkarya ataupun menjadi
lebih baik. Yes. Nggak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik, nggak ada kata terlambat untuk menekuni passion kamu, dan nggak ada kata terlambat untuk berkarir lebih baik. Iya. Oke, gitu aja buat chit-chat kita malam ini, hari ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.